Siaran kata kita, radio kata kita, radio kata kita. Selamat berjumpa kembali teman dan sahabat pecinta sepak bola Indonesia, pecinta Liga 1 dan spesial untuk Anda pecinta Serdadu Tridatu Bali United. Kembali bersama saya Fendi Kawentar dan kita akan menelusuri satu babak baru dari saga transfer Liga 1 Indonesia, khususnya tentang eksodus besar-besaran dari tim kebanggaan Pulau Dewata Bali United. Follow and listen to interesting information about soccer only on Radio Kata Kita. Setelah musim 2024-2025 berakhir, manajemen Bali United membuat gebrakan luar biasa, yaitu melakukan cuci gudang dengan melepas tidak kurang dari 15 pemain saat ini. Langkah ini mengejutkan banyak pihak, terutama karena 5 dari pemain yang dilepas berstatus sebagai bintang, ikon lapangan hijau, bahkan pernah mengangkat trofi juara bersama tim. Namun, dari 15 nama itu, baru 6 pemain yang hampir pasti telah menemukan pelabuhan baru. Siapa saja mereka dan kemana arah pelayaran karir mereka berikutnya? Mari kita bahas satu persatu dalam bahasan lengkap yang akan menemani Anda saat ini. Kita mulai dari sektor terakhir, yaitu penjaga gawang. Adilson Maringa, kiper utama Bali United selama 2 musim terakhir, akhirnya pamit dari Pulau Dewata dan penampilan yang stabil serta tangguhnya di bawah Mister telah mengukir banyak momen penting bersama Serdadu Tridatu. Namun musim ini Maringa mengambil langkah baru. Kabar yang beredar, pria berdarah Brasil Paraguay ini akan segera bergabung dengan klub papan atas Thai Premier League, yaitu Muang Thong United. Keputusan ini tidak lepas dari performa konsisten yang ia tunjukkan. Tidak hanya saat di Bali United, tetapi juga ketika berseragam Arema FC. Klub-klub Thailand memang tengah gencar merekrut pemain berkualitas dari Liga 1 Indonesia. Dilansir dari Transfermarkt, market value Adilson saat ini berkisar di angka 3,48 miliar. Sebuah angka yang sangat masuk akal untuk klub sekelas Muang Thong. Pengalaman, refleks, dan jam terbang internasionalnya jelas jadi modal besar. Kemudian pindah ke lini belakang, nama Elias Dolah tentu juga tidak asing bagi pecinta sepak bola Asia Tenggara. Bek tengah timnas Thailand ini resmi dilepas Bali United dan dikabarkan telah ditebus oleh klub elit Thai League, Buriram United. Buriram bukan klub sembarangan, mereka dikenal sebagai salah satu kekuatan dominan di Liga Thailand. Kebutuhan akan sosok bek tengah membuat Elias Dolah menjadi pilihan ideal. Dengan market value di kisaran 6,8 miliar, Buriram rela merogoh kocek dalam demi menghadirkan pilar yang bisa memperkuat barisan pertahanan mereka. Bagi Elias, ini bukan sekedar pulang kampung, tapi sebuah langkah strategis untuk memperpanjang nafas karirnya di liga domestik dan memperkuat posisinya di tim nasional. Berikutnya ada Ryuji Utomo. Nama satu ini sangat familiar di kancah sepak bola Indonesia. Bek kelahiran Jakarta, berusia 29 tahun ini tampil cukup baik musim lalu saat dipinjamkan ke Persita Tangerang. Dan kini kabar baik datang, Persita telah resmi mempermanenkannya untuk musim 2025-2026. Langkah ini bisa menjadi win-win solution bagi Persita untuk mendapatkan bek, terutama bek berpengalaman yang sudah memahami pola permainan mereka. Sementara Ryuji punya tempat bermain reguler.
sebuah keputusan yang solid bagi kedua belah pihak. Ryuji adalah tipe pemain yang tidak terlalu mencolok di luar lapangan, tapi selalu bisa diandalkan saat peluit pertandingan berbunyi. Kepindahan ini juga menambah daya saing lini belakang Persita yang butuh pengalaman dalam menghadapi Liga 1 yang kian ketat musim depan. Kemudian, tidak semua pemain ex Bali United berlabuh di Liga 1 atau klub luar negeri. Ada juga yang memilih menjajal tantangan di Liga 2. Salah satunya adalah Ardi Idrus, bek kiri eksplosif yang sempat menjadi andalan di sisi sayap pertahanan. Ardi kabarnya akan memperkuat klub Liga 2, meskipun belum disebutkan secara rinci nama klubnya. Hal serupa juga berlaku bagi Taufik Hidayat, penyerang muda yang sempat mencuri perhatian dengan gol-gol kejutan. Taufik pun memilih jalur berbeda. Liga 2 kini menjadi opsi banyak pemain Liga 1 yang ingin membuktikan diri atau mendapatkan menit bermain lebih konsisten. Kepindahan mereka ke Liga 2 tentu akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus jadi kesempatan untuk comeback ke level tertinggi satu hari nanti. Kemudian terakhir dari daftar 6 pemain, ada nama Agung Manan. Bek muda bertalenta ini disebut-sebut akan segera diumumkan bergabung dengan salah satu klub Liga 1. Meskipun hingga saat ini, manajemen klub barunya belum memberikan keterangan resmi. Agung adalah contoh pemain yang tumbuh dari bawah, bekerja keras, dan terus berkembang. Di tengah persaingan ketat lini belakang Bali United musim lalu, ia memang belum mendapat banyak menit bermain. Namun justru itu menjadi motivasi bagi Agung untuk menunjukkan kualitasnya di tempat baru. Teman dan sahabat, perombakan besar yang dilakukan Bali United tentu menimbulkan banyak pertanyaan. Mengapa tim yang begitu konsisten malah memilih merombak nyaris separuh skuadnya? Jawabannya mungkin ada pada visi jangka panjang, efisiensi, atau bahkan regenerasi total menuju musim yang lebih segar. Namun yang jelas, setiap pemain punya jalan sendiri. Dari Adilson Maringa hingga Agung Manan, semuanya punya peluang membuktikan bahwa mereka masih relevan, masih tajam, dan masih layak diperhitungkan. Dan dari sisi klub, ini adalah bagian dari dinamika sepak bola profesional, di mana loyalitas, performa, dan strategi klub saling bersinggungan. Bali United kini tengah membangun fondasi baru, dan para pemain yang dilepas pun tengah menuliskan babak baru dalam karir mereka masing-masing. Follow and listen to interesting information about soccer only on Radio Kata Kita. Sementara itu yang bisa kita sajikan dan bahas pada episode kali ini. Jika Anda merasa ada manfaat dan Anda suka, boleh tinggalkan jejak dengan cara like, komen, dan share video ini. Sementara bagi Anda yang baru ketemu dengan saya di Radio Kata Kita dan Anda suka, boleh juga langsung subscribe channel ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam olahraga, bravo sepak bola Indonesia. Saya Fendi Kawentar. Sampai jumpa. Siaran Kata Kita, Radio Kata Kita. Radio Kata Kita.